Oke, nomor 41, waktu yang diperlukan untuk mengendapkan logam Zn. Nah, jadi ada Zn sebanyak 5,654 gram dari larutan ZnNO32 dengan kuat arusnya 2 ampere adalah diketahui F ini 96500 kolom, terus AR dari Zn adalah 65,4. Oke, pertama kita buat ionisasi dulu ya. Jadi ZnNO32 ini menjadi Zn2 plus ditambah 2 NO3 min. Nah, kalau mengendap itu pasti di katoda ya. Maka reaksi di katodanya adalah Zn2 plus ditambah 2 elektron menjadi Zn. Kalau kita lihat di sini bilog Zn itu berubah dari positif 2 menjadi 0. Maka perubahan bilogsnya 2, atau boleh juga dilihat dari koefisien elektron di reaksi katoda ada 2. Jadi nanti PbO-nya 2 ya. Oke, ingat rumusnya. Massa Zn ya, ini pakai hukum Faraday 1. Jadi massa Zn yang mengendap ini tuh sama dengan AR dari Zn dibagi perubahan bilogsnya dikali kuat arus dikali waktu dibagi 96.500. Nah, di sini kita dapat massa dari Zn nya adalah 6,54, AR nya 65,4, perubahan bilogsnya 2 dikali kuat arusnya 2 dikali waktu yang sedang kita cari dibagi 96.500. Kita ini coret. Nah, ini kita dapat 10, berarti ini kita coret ini ya. Maka kita dapat waktunya adalah 9650. Jadi jawabannya adalah delta. Oke, selanjutnya nomor 42, senyawa berikut yang memiliki bilogs klorin terendah. Klorin berarti kita cari bilogs Cl nya terendah. Nah, kita harus tahu Cl ini dia adalah golongan 7A. Kalau dia golongan 7A, maka bilogs minimalnya adalah golongannya dikurangi 8. Maka bilogs minimalnya adalah -1. Sedangkan bilogs maksimalnya adalah positif golongannya yaitu +7. Nah, karena diminta yang paling rendah maka kita harus cari -1. Maka jawabannya adalah pada KCl. Nah, kenapa? Karena KCl kalau di ionisasi ini kan K+ ditambah Cl-. Berarti ini bilogsnya Cl nya -1 itu yang paling kecil. Oke, lanjut ke nomor 43, suatu nuklida X. Nuklida X punya proton 10, neutronnya 12. Oke, protonnya 10, neutronnya 12 ya. Maka simbolnya adalah 10X, nomor masanya 22. Karena neutron itu selisih nomor massa dan nomor atom. Sedangkan Y di sini dia punya nomor massa 23, nomor atomnya 11. Berarti Y nomor atomnya 11, nomor massanya 23. Kedua nuklida tersebut dapat disebut sebagai apa? Kalau kita lihat di sini X punya neutron sebanyak 12, Y juga punya neutron sebanyak 12. Jadi kalau neutronnya sama berarti namanya isoton. Dari pasangan senyawa berikut ini yang hanya memiliki ikatan kovalen dari kedua senyawanya adalah, nah karena mintanya ikatan kovalen maka kita hindari yang ada logam. Karena logam itu melepas elektron sehingga terjadi serah timah elektron. Sedangkan untuk kovalen itu sama-sama menangkap elektron. Kayak gitu ya. Jadi jawabannya adalah alfa. Kenapa? Karena option B itu ada Li sama Cs itu logam. Jadi enggak. Terus yang cantik di situ ada Ca, maka juga bukan ya. Nah, jadi option cantik itu ada Ca. Ca ini logam golongan 2A. Terus K2SO4 ini kalium. Berarti ini dia golongan 1A. Terus MgNO3 ini juga golongan 2A. Cara lainnya gimana Kak? Kalau dia bisa diionisasi, maka itu pasti ikatannya ionik kayak gitu ya. Tapi kalau susah untuk diionisasi, umumnya dia kovalen gitu. Oke, nomor 45, suatu gas memiliki volume 6 liter, tekanannya 0,8. Jika tekanan diubah menjadi 0,2 pada temperatur yang sama, maka volumenya sekarang berapa? Oke, jadi kita pakai rumusnya P1 kali V1 sama dengan P2 dikali V2. Nah, P1 nya di sini 0,8, V1 nya 6, P2 nya 0,2 dikali V2. Nah, berarti ini kita dapat 4 ya.
4 kali 6 sama dengan V2, maka dapat V2 nya adalah 24.